Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini Ibu akan membahas soal PTS yang sudah kalian kerjakan pada minggu lalu. Nah, jadi siapkan buku dan jika nanti ada yang penting kalian bisa langsung catat di buku catatan. Nah, berhubung di soal PTS kemarin itu sudah ada yang pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, jadi kita akan langsung saja masuk ke soal yang belum pernah dibahas ya. Untuk soal yang sudah pernah dibahas kan soal tentang kerajinan. Nah, kita masuk saja ke soal tentang bab pengolahan. Dari soal nomor 16. Oke, kita mulai saja. Jadi di soal nomor 16 ini ditanyakan adalah bahan pangan mentah yang telah mengalami pengolahan dengan cara pengawetan adalah pengertian dari. Jadi yang bisa kalian garis bawahi di sini adalah bahan pangan mentah telah mengalami pengolahan dengan cara pengawetan. Berarti ini adalah pengertian dari bahan pangan setengah jadi ya, karena hanya diawetkan saja dan belum siap konsumsi. Nah, bagi kalian yang masih belum yakin dengan jawaban Ibu, kalian bisa cek lagi di buku catatan maupun di penjelasan yang sudah Ibu jelaskan minggu lalu, dan juga bisa sambil ngecek di buku prakaryanya, di buku paket, nanti ada penjelasannya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 17. Soal nomor 17 ini ada tabel yang merupakan bahan utama dan juga bahan setengah jadi. Bahan utamanya itu ada kakap, tenggiri, daging sapi, daging ayam. Sedangkan bahan setengah jadinya sosis, siomay, otak-otak, dan nugget. Nah, yang ditanyakan adalah pasangan antara bahan utama dan hasil olahan pangan setengah jadi yang benar, ditandai dengan nomor. Nah, jadi untuk ini kayaknya sudah pernah Ibu bahas juga, jadi langsung saja Ibu tentukan jawabannya. Yang benar itu adalah nomor 4, yaitu daging ayam, bahan setengah jadinya nugget. Kalau daging sapi itu bahan setengah jadinya sosis ya, bisa sosis sapi. Kemudian tenggiri itu biasanya diolah menjadi siomay atau otak-otak ya, jadi ikan-ikanan ini. Kakap dan tenggiri itu, kalau tenggiri biasanya diolah menjadi otak-otak. Sedangkan kakap ini tidak diolah menjadi sosis ya, bisa diolah menjadi olahan lain ya, jadi ini salah. Jadi yang paling tepat adalah nomor 4 ya. Kita lanjutkan soal nomor 18. Nah, di sini ada teks, itu beberapa bagian dari hewan yang kita konsumsi terkadang jarang dimanfaatkan dan bahkan dibuang begitu saja. Salah satunya adalah kulit ikan. Salah satu pemanfaatan kulit ikan ialah dengan menjadikannya kerupuk kulit ikan. Teknik pengolahan yang digunakan dalam pembuatan kerupuk kulit ikan menjadi makanan yang siap konsumsi adalah, berarti yang ditanyakan adalah kerupuk kulit ikan itu yang masih mentah. Kalau mau kita makan sehingga siap dikonsumsi, menggunakan teknik pengolahan apa? Jelas kalau kerupuk itu biasanya kita menggunakan teknik menggoreng ya. Lebih tepatnya menggoreng dengan banyak minyak atau deep frying. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke soal nomor 19. Jadi soal nomor 19, keuntungan dari pengolahan bahan baku dengan proses pengawetan, baik pengawetan secara kimia, fisika maupun mikrobiologi menjadi aneka ragam pengolahan pangan setengah jadi yang benar adalah. Jadi yang ditanyakan itu adalah keuntungan dari mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi. Kita lihat pilihan A, memakan tempat penyimpanan. Nah, salah. Jadi
untuk bahan yang diolah menjadi setengah jadi biasanya itu malah memperkecil ruang penyimpanan, jadi lebih ringkas jadinya. Kemudian yang B, menimbulkan kebosanan, juga salah. Jadi malah ini tidak menimbulkan kebosanan karena kita bisa mendapatkan berbagai jenis makanan ya. Kemudian yang C, memperpanjang waktu simpan, ini betul. Jadi yang diolah menjadi makanan setengah jadi atau diawetkan itu biasanya waktu simpannya, masa simpannya menjadi lebih panjang. Yang D, menambah biaya dalam penyimpanan, ini juga kurang tepat ya. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Ikan bandeng memiliki tubuh memanjang, agak gepeng, warna hitam kehijauan dan keperakan di bagian sisi. Terdapat olahan bahan ikan bandeng menjadi produk setengah jadi, di mana ikan bandeng dimasak dengan cara dikukus atau direbus dengan tekanan yang tinggi, sehingga durinya menjadi lunak. Produk setengah jadi sebagai hasil olahan ikan bandeng yang merupakan salah satu oleh-oleh khas Semarang dikenal dengan nama. Jadi ini yang ditanyakan itu adalah apa nama olahan setengah jadi yang dari ikan bandeng yang menjadi salah satu oleh-oleh khas Semarang. Jelas ya, kemarin sudah kita bahas juga. Jadi ini jawabannya yang B, presto atau bandeng presto. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 21. Kita punya tabel lagi. Di sebelah kiri ini adalah teknik pengolahannya, sedangkan di sebelah kanan itu adalah nama masakannya. Yang ditanyakan adalah teknik pengolahan yang benar untuk menghasilkan makanan yang sebelah kanan itu ditandai dengan nomor berapa. Kita cek satu-satu. Dendeng sapi diolah dengan cara dikukus, itu kurang tepat ya, steaming. Biasanya bukan dikukus ya, tapi direbus dengan air yang sedikit ya. Kemudian stik daging sapi. Nah, stik daging sapi bukan direbus, melainkan digrilling atau dibakar ya. Kemudian kerupuk tenggiri digoreng. Nah, ini betul. Tapi kita cek dulu soal nomor 4, pilihan keempat. Siomay kakap itu dibakar. Nah, salah. Jadi siomay itu kalau nggak dikukus ya atau digoreng. Jadi salah ini nomor 4. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 21 itu adalah nomor 3C. Selanjutnya kita lihat di soal nomor 22. Ada beberapa olahan ya, jadi 1 bakso ikan, 2 telur asin, 3 bandeng presto asam manis, 4 keju, 5 pepes telur asin, dan 6 kornet. Yang ditanyakan itu adalah yang mana yang merupakan bahan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan. Nah, kalau kita lihat di data tersebut ada 2 olahan yang bukan olahan setengah jadi dia sudah merupakan makanan yang siap konsumsi, yaitu nomor 3 dan nomor 5. Jadi bandeng presto asam manis ini dia siap konsumsi, dan pepes telur asin ini juga siap konsumsi. Jadi kita cari aja pilihan jawaban yang tidak memiliki nomor 3 dan nomor 5. Yang A ada 3-nya salah, yang B ada 3 dan 5 salah, yang C tidak ada 3 dan 5. Jadi pilihan yang tepat adalah pilihan yang C. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 23. Di situ ada gambar chicken nugget ya, atau nugget ayam. Yang ditanyakan adalah proses pembuatan bahan mentah menjadi produk seperti pada gambar berikut menggunakan teknik pengolahan apa. Jadi dari daging ayam untuk menjadi nugget ayam itu menggunakan teknik apa?
Untuk ini pilihan jawabannya adalah penggilingan. Jadi daging ayamnya dihaluskan terlebih dahulu, digiling ya. Kemudian baru ditambahkan berbagai macam bumbu sehingga ada rasanya, kemudian baru kita bentuk sesuai dengan keinginannya yang kita inginkan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 23 ini yang menggunakan teknik pengolahan penggilingan ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 24. Situ ada gambar olahan bandeng presto saus tiram. Yang ditanyakan adalah pada pengolahan makanan tersebut dia menggunakan bahan utama apa. Jelas nih dari sini udah kelihatan bandeng presto saus tiram. Jadi bahan utamanya adalah bandeng presto atau ini pilihan yang D. Nah, jadi jawabannya untuk soal nomor 24 adalah D, bandeng presto. Kemudian untuk soal terakhir ya, yang ditanyakan adalah jenis telur yang digunakan pada pembuatan telur asin adalah telur apa. Jadi untuk membuat telur asin itu biasanya menggunakan telur bebek. Jadi yang betul jawabannya itu yang pilihan C, telur bebek. Oke, sampai di sini dulu pembahasan soal PTS kita. Ibu ingatkan lagi bagi yang belum mengikuti PTS, silahkan untuk menjawab pada link yang ada di Classroom maupun link yang Ibu share di kelas masing-masing di grup WA kelas. Kemudian bagi yang nilai yang masih di bawah KKM, segera untuk remedi pada link yang sama di kelas atau di Google Classroom. Usahakan nilainya di atas 80, jika masih di bawah 80 kalian ulangi lagi ya. Untuk pembahasan soal hari ini Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.